Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Saputra, NPM 19741051, program studi produksi ternak jurusan peternakan Politeknik Negeri Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu peternakan domba yang berlokasi di Desa Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Nah, mungkin saya akan menunjukkan bagaimana bentuk dari kandangnya dan juga di dalam dari kandang tersebut lah. Ayo kita lihat. Oke guys, jadi ini domba-dombanya. Domba yang ada di sini merupakan jenis domba ekor tipis ya, atau domba gembel. Dan yang sebelah kanan ini bibitnya ya, atau domba yang baru masuk. Bentuknya seperti ini. Dan yang sebelah kiri yang tadi ini domba yang sudah lama dan siap untuk dijual. Dan mungkin kalau semisal saya melihat-lihat aja mungkin kurang jelas ya. Jadi nanti alangkah baiknya saya akan mewawancarai pemiliknya. Oke, kali ini sudah ada pemiliknya. Mungkin saya akan segera menanya-nanya mengenai dombanya. Ayo. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin harus memperkenalkan dulu ya, atau gimana supaya boleh. Namanya siapa Bung? Namanya Rudi. Oke, Bung Rudi. Mungkin saya di sini pengen nanya-nanya mengenai domba milik Anda gitu ya. Untuk bakalan domba ini didapat dari mana ya Bung? Oh, kalau ini misalnya kan dari penjual-penjual, kita dapat dari petani kan. Oh, dari petani. Karena sini kan masih desa, jadi banyak petani-petani kan yang jadi kita juga kayak berkontribusi lah buat masyarakat sini. Oh, gitu. Kalau pakannya sendiri ini didapat dari mana Bung? Kalau untuk pakannya kita manfaatkan limbah, Bu. Oh, limbah. Iya, limbah sandingan kayak pembuatan tahu itu kan ada kayak ampas tahunya. Iya. Nah, kita ambil terus jengjet juga itu kan limbah dari penggilingan jagung. Mulai dari bompol itu giling, pembibian, terus onggok itu kan limbah dari aci. Nah, kemudian juga ada sebu, ada pakai E4, juga pakai dedak. Oke, jadi Bung Rudi ini untuk pemberian pakan dia memanfaatkan limbah-limbah pertanian ya. Jadi dia cukup ya bagus lah. Mungkin saya akan menanyakan lagi tentang untuk sistem pemeliharaannya dengan cara apa nih? Oh, ini seperti ini di kandang postal. Oh, tipe kandang postal ya, Bu? Iya, kita tidak pakai kandang umbar atau di angon biasanya kan. Hanya kalau di angon itu makanan yang dia makan itu mau jadinya energi buat dia. Oh. Proses dia mencari makan dia juga berjalan. Jadinya dia enggak ke yang menemukan. Untuk penjualannya sendiri itu dalam bentuk apa? Atau dalam bentuk hidup atau dari segi pengolahannya Bung Rudi sendiri yang olah atau bagaimana? Untuk sementara ini masih untuk hidup sih. Hidup ya? Iya, untuk hidup. Soalnya kan juga belum ada pengalaman kalau buat karkas atau buat makanan itu belum ada pengalaman. Dan untuk konsumennya sendiri yang membeli itu mayoritas untuk akikah atau untuk hal lain? Pasti buat akikah, rata-rata akikah sih. Karena kan kalau di sekitar sini kalau mau kambing kan harganya cukup mahal ya. Oh, jadi kambing. Iya. Dan di sini banyak domba, harganya yang pantas lah buat orang-orang desa lah. Oke, selanjutnya untuk transportasi yang digunakan untuk mengangkut dombanya sendiri menggunakan apa Bu? Saat proses penjualannya. Biasanya itu kalau orang beli itu kan dia sini bawa motor, atau motor. Motor ya? Ya. Untuk biayanya sendiri itu apa namanya? Dari pemiliknya sendiri atau yang angkutnya ini? Rata-rata sih Yang kalau membeli deh maksudnya.
kalau membeli itu sini jadi nggak ada bayar sih, tapi cuma kalau misal ngirim nih, mau ngirim dari Lampung atau kemana luar kota sini, itu biasanya ongkosnya itu 25.000 per ekor. 25.000. Ya. Jadi kalau luar kota itu ongkosnya 25.000. Oke, kali ini kita sedang melihat proses pembuatan pakan di kediaman Bung Rudi. Nah, kali ini beliau sedang mencampurkan bahan-bahan pakannya. Nah, mungkin kita akan diberikan pemaparan sedikit lah kalau beliau. Kayak gitu. Baik, berarti untuk proses pengadukan atau bahan-bahannya itu ada jengjet, ada dedak padi, terus ada onggo, ampas tahu, kemudian tambahin juga dengan molase atau tes tebu, juga ada E4. Nah, dari bahan-bahan itu hampir semua itu bahan-bahan limbah atau hasil sampingan dari usaha pertanian. Nah, di situ kan kita juga kan memanfaatkan hasil-hasil itu. Nah, untuk ini jengjet. Mungkin jarang sih kalian semua itu tahu apa sih jengjet. Nah, ini hasil limbah dari proses penggilingan jagung. Oh, dari limbah jagung ya, Iya. Bung ya. Bonggolnya itu apa bukan? Iya, Bung? bukan. Bukan. Kan bonggolnya. Kan jagung masih utuh nih. Ah. Nah, dikupas, terus kan digiling biar jadi biji-bijian. Ah. Nah, itu kan di bawah itu ada kayak sampah-sampah itu. Ya. Nah, ini dia gini. Oh, jadi hasilnya seperti ini ya? Iya. Oke, ya, jadi jengjet itu seperti ini. Ini jadi manfaatnya di pakan ternak sebagai serat. Oh, sebagai serat ini. Ya. Oke. Terus itu juga tadi udah percampuran antara dedak, unggil kelapa sawit, dan juga ampas tahu. Jadi seperti ini. Dan juga onggo. Oke guys, jadi dalam pakan ini yang sebelum dicampur ini sebelumnya sudah diberikan oleh jengjet, terus dedak padi, terus bungkil kelapa sawit, dan juga onggo, dan juga ampas tahu juga. Ini lumayan banyak juga ya. Ya supaya kebutuhan nutrisi dari si domba terpenuhi gitu guys. Oke. Oke, kali ini kan tadi Rudi sudah menyiapkan tetes tebu untuk tambahan pakannya guys, supaya lebih ada harum-harumnya gitu. Dan ini juga sebagai sumber energi loh tetes tebu itu. Nah, itu apa Bung yang dipegang itu? Jadi saya udah bilang kan, tadi juga M4. Nah, ini M4. Gitu gunanya tuh bisa juga buat kesehatan, juga mempercepat pertumbuhan, dan juga dia itu apa ya? Mengurangi lah bau amoniak dari domba. Biasanya kan banyak sih peternak-peternak itu bilang, kalau mau domba dia baunya busung lah, baunya tuh. Oh, untuk mengurangi bau badan juga bisa ya Bung ya? Ya, ini Kalau fungsinya. Oke, kalau untuk bau kotoran itu juga bisa gitu Bung? Iya. Oh, bisa ya. Jadi meskipun domba tidak mandi tapi harus wangi guys. Jadi kotorannya kalau diberiin oleh E4 ini mengurang gitu baunya. Nah, ini sekarang namanya. Itu kalau pembelian E4 sendiri berapa tutup botol itu Pak? Bung? Oh, kalau ini 3 botol. 3 botol ya Bung? Iya, 3 botol. Oke, kali ini sedang proses pengadukan, yang dimana proses pengadukan ini dikasih air panas. Tujuannya yaitu untuk melarutkan dan juga ya untuk melarutkan aja sih, supaya mudah tercampurnya gitu. Karena kan untuk kayak tadi kan udah lihat sih bentuknya itu kental-kental gimana gitu. Dikasih air hangat dikit Biar cepat encer. Oke, jadi kan tadi udah dikasih E4 sama molasses. Nah kali ini juga dikasih sama garam guys. Itu pemberian garamnya berapa itu Pak? Kalau saya sih pakai 3 sih ya, biar lebih rasanya itu lebih asin. Dikasih 4, kalau pakai 3 tutup. Lebih lagi sama E4-nya. Jadi tujuan dari pemberian garam itu untuk meningkatkan nafsu makan gitu guys.
ini tadi larutan molasses sama garam dicampur jadi satu. Nah nanti setelah itu si Bung Rudi ini akan mencampurkan ke bahan pakan yang sudah dicampur ini. Oke siap. Jadi ini proses pemberian molasses campuran E4 terus garam tadi. Jadi dicampurin dengan bahan pakan yang sudah dijadiin satu di sini. Kayak air hujan ya. Ini nanti sampai lembab gitu apa gimana Bung? Ya nanti yang merata lah. Sampai merata ya Bung. Tadi kan saudara Budi memberitahu kalau dombanya itu dikasih dengan hijauan. Nah ini salah satu bentuk hijauannya, dan hijauannya sendiri nggak langsung dikasih ke ternaknya ya, jadi dicacah dulu ya sepincin sih bentuknya ini, supaya lebih gampang untuk gigit atau mengunyahnya dombanya gitu. Oke, jadi ini salah satu bahan pakan yang dimana bahan pakan tadi kan masih dalam proses pencampuran tuh yang yang tadi kan. Nah ini setelah proses pencampuran tadi dengan bahan-bahan yang lainnya yang dimasukkan ke dalam ini seperti ini. Dan bahan pakan ini disimpan dulu juga nggak masalah, dan langsung dikasih ke ternaknya juga nggak masalah. Jadi kalau misal disimpan itu dia aromanya lebih wangi karena dia tadinya kan dikasih dengan tetes terigu sama E4. Nah kalau yang ini posisinya masih ketutup rapet ya. Tujuannya untuk ketutup rapet itu biar tidak ada udara yang masuk gitu. Karena kalau semisal ada udara yang masuk itu bahan pakannya bakalan berjamur gitulah, terkontaminasi oleh jamur. Oke, ini kan aku belum tahu nih di dalamnya itu ada bahan pakan apa gitu. Ini aku udah membuka, coba kita lihat ya dalamnya ada apa. Oh ternyata ada daun singkong. Daun singkongnya dilayuin, baunya jadi harum loh tuh. Oke, mungkin cukup sekian ya pemaparan dari pemilik peternakan domba ini, dan mungkin saya akan mengakhiri di sini. Siswa